Salam budaya desa. Oke, selamat siang Sobat Kongres. Endah kembali menyapa Anda di layar webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang mengambil tema besar membaca desa mengeja ulang Indonesia, arah tatanan Indonesia baru. Tema kita hari ini cukup menarik, yaitu bagaimana merekonstruksi ulang formasi strategis pemuda desa dalam tatanan Indonesia baru. Bagaimana cara kita, mungkin sebagai pemuda desa ya, turut andil mengawasi dana desa, sedangkan kita tidak memiliki akses untuk mengawasinya, dan juga tidak memiliki basis yang kuat untuk melawannya ketika menemukan kecurangan tersebut. Salah satu peran yang biasanya kemudian diambil oleh teman-teman desa adalah monitoring, semacam misalnya apa ya bahasanya, istilahnya apa ya, watchdog mungkin ya. Bagaimana mereka punya peran mengawasi. Nah, untuk punya peran mengawasi tentu yang kita butuhkan tadi adalah posisi tawar. Nah, posisi tawar ini kan jaringan tadi. Keistimewaan kita kan anak muda seharusnya tetap pada prinsip bahwa kita memiliki suatu idealisme, tidak terkungkung oleh sejarah masa lalu, tidak terkungkung oleh masalah-masalah yang kita hadapi oleh pekerjaan kita yang masa lalu, maka seharusnya pemikiran-pemikiran yang jernih itu menjadi suatu titik tolak kita mengembangkan diri dan mengembangkan potensi yang kita miliki sebagai anak muda untuk mengorganisir kemasyarakatan kita. Kita melihat pandemi ini membuat solidaritas sosial di masyarakat di Nusantara maupun di dunia semakin tinggi ya, sangat tinggi. Dan ada pola-pola hidup baru yang coba didorongkan, dikampanyekan, misalnya menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan seterusnya begitu. Konsekuensi dari demokrasi adalah harus terbuka. Maksudnya kalau misalnya nggak siap dengan itu, ya buat apa kita bilang kita negara demokrasi? Gitu. Orang menggeser apa yang disebut Big Gede tadi sebagai prioritas tadi ya. Karena terus konsep ideal kemakmuran itu bukan lagi soal bagaimana kita bisa hidup bersama dengan alam dan sebagainya, tapi ya bagaimana uang itu datang dengan cepat. Dan akhirnya sawah-sawah itu sekarang berubah semuanya menjadi daerah kontrak. Harus ada gagasan aset Indonesia ini adalah sebenarnya kekayaan alamnya, gudang pangan kita. Sehingga arah pertumbuhan ekonomi kita ke depan, kita harus sadar bahwa masyarakat desa adalah masyarakat kaya, kita hidup dalam luxury, kita hidup dalam lumbung pangan, jangan sampai industri kita atau tindakan ekonomi kita menghancurkan lumbung-lumbung pangan kita.